got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, materi selanjutnya ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama terdiri dari kurang 10.000 kata, yang kedua selesai dibaca dengan sekali duduk, yang ketiga hanya mempunyai satu alur saja, yaitu alur tunggal, yang keempat bersifat fiktif, yang kelima isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari, yang keenam penggunaan kata yang mudah dipahami pembaca, yang ketujuh bentuk tulisan yang singkat atau lebih pendek dari novel, yang kedelapan mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup, yang kesembilan penokohan dalam cerita pendek sangatlah sederhana. Yang ke-10, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah struktur cerpen. Struktur teks cerpen hampir mirip seperti teks anekdot. Ada 6 elemen yang membangunkan teks cerpen sehingga menjadi utuh. Struktur cerpen yang pertama adalah abstrak. Gambar awal dari cerita yang akan diceritakan bersifat opsional. Yang kedua, orientasi, berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi, urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Yang keempat adalah evaluasi, konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks yang serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang keenam, koda, nilai atau pelajaran yang biasa didapatkan dari teks cerita pendek oleh pembaca. Materi selanjutnya adalah unsur intrinsik cerpen. Ada beberapa unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Tema merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Yang kedua, setting atau latar. Maksud bagian penjelasan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot ini adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, tokoh. Sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik, tokoh jahat, dan tokoh netral. Yang kelima, sudut pandang. Merupakan suatu bentuk cara pandang si pembuat cerpen. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik cerpen. Ada beberapa unsur intrinsik cerpen, yaitu 1. Latar belakang dari pengarang. Biasanya pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua, adanya latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi dan jalannya cerpen. Yang ketiga, adanya biografi, merupakan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat, terdapat aliran sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan dalam cerita. Yang kelima, adanya kondisi psikologis. Biasanya senang, suka, duka, dan sedih dalam sebuah cerita dipengaruhi oleh mood dari penulis. Baik, materi selanjutnya adalah fungsi cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi sama halnya dengan karya sastra lain. Fungsi cerpen tergolong menjadi 5 jenis. Yang pertama, fungsi reaktif sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang kelima, fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca.
Baik, bisa kita lihat di sini ada dua contoh cerpen yang saya ambil. Yang pertama dengan judul Kado Ulang Tahun Ibu. Yang kedua, Sepeda Onta Warisan Kakek.